Shalom adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam sekolah minggu online untuk minggu ini. Koko Adi mengajak kita semuanya untuk mengawali dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang mencintai dan mengasihi kami anak-anak-Mu yang kecil ini. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang sangat besar berupa kesehatan. Kami juga bersyukur Papa Mama kami mendampingi kami, mendorong kami, memotivasi kami untuk mengikuti sekolah minggu. Walaupun masih dalam keterbatasan dalam sekolah minggu online, namun cinta Tuhan tidak pernah berakhir untuk kami anak-anak Tuhan. Tuhan, kami bersama-sama ingin belajar menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu bersuka cita untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adikku, kita melanjutkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua berjudul Percaya Saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya tentu kita menang. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan menyimak berita lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Shalom anak-anakku semuanya. Senang sekali pagi ini kita bisa bertemu di sekolah minggu online GKI Wonosobo. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bagaimana sikap doa yang baik? Mata ditutup, tangan dilipat. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan-Mu sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu online hari ini. Berkati Bapa,
agar kami bisa mengikuti dengan baik dan benar. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalian pernah mendengar kata mustahil. Mustahil itu yang sederhananya apa ya? Oh, tidak mungkin. Lawan katanya adalah mungkin. Nah, untuk kali ini Pak Ori akan tampilkan sebuah gambar. Dua anak, kakak dan adik sedang bermain sepeda. Nah, mereka bermain sepeda, yang dulunya tidak bisa bermain, yang dulunya tidak bisa naik sepeda, karena terus belajar, mereka bisa naik sepeda. Yang kedua, seorang anak sedang didampingi oleh ayahnya. Nah, ayahnya dengan tekun mengajari bagaimana belajar naik sepeda yang benar dan baik. Dan lihat, si anak ini bisa naik sepeda dengan baik karena pertolongan ayahnya. Walaupun kadang jatuh, bangun, lututnya sakit, tetapi anak ini terus-menerus belajar tekun untuk bisa naik sepeda. Nah, pada akhirnya kita lihat gambar yang ketiga adalah si anak laki-laki bisa naik sepeda sendiri. Ya, walaupun kakinya masih digoyang-goyangkan, tapi itu adalah belajar naik sepeda. Nah, kalau kita tekun belajar yang tadinya mustahil bisa dilakukan atau yang tadinya tidak mungkin kita lakukan, akhirnya anak-anak bisa naik sepeda. Betul ya anak-anak? Nah, contoh yang kedua adalah seorang bayi atau balita belajar berjalan. Dulu kita berpikir, bisa nggak ya berjalan ya? Tapi berkat pertolongan ayah dan ibunya, seperti gambar ini ya, balita ini berani tuh melangkah kakinya. Dengan semangatnya tangannya melambai ke depan untuk meraih tangan ibunya. Bisa ya? Berani ya? Nah, yang kedua adalah gambar balita dengan pertolongan alat bantu, dia bisa berjalan sendiri. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang tidak mungkin bagi kita bisa mungkin karena kita dibantu oleh orang lain, yaitu orang tua kita, ayah atau ibu. Nah, anak-anak, ada seorang imam namanya Bapak Zakaria. Bapak Zakaria ini punya istri namanya Elizabeth. Mereka sudah tua. Mereka juga belum punya anak. Mereka rindu sekali ingin punya anak. Nah, mereka hidup selalu percaya kepada Tuhan. Hidup selalu berharap pada pertolongan Tuhan. Nah, pada suatu hari Imam Zakaria ini pergi ke bait suci. Untuk apa? Mempersembahkan atau untuk membakar kemenyan. Nah, ketika berdoa, bapak ini minta seorang anak, datang malaikat utusan Tuhan, namanya Gabriel. Gabriel datang dan bicara kepada Zakaria. Hai Zakaria, doamu sudah didengar oleh Tuhan, bahwa istrimu akan memiliki seorang anak. Bapak Zakaria ragu-ragu dan menjawab apa yang dikatakan malaikat Gabriel. Masa kami sudah tua, istriku sudah tua, masa bisa punya anak?
Pak Zakaria, kamu harus percaya pada Tuhan, karena Tuhan mendengar doamu. Oh iya, saya percaya. Tapi tetap masih ragu-ragu. Karena keraguannya Bapak Zakaria terhadap berita malaikat Gabriel, Bapak Zakaria akhirnya tidak bisa berbicara atau bisu. Nah, kalau kita bisu gimana? Kita pakai bahasa isyarat, bahasa tangan. Nah, akhirnya setelah selesai mempersembahkan korban itu, Bapak Zakaria keluar dari bait suci dan menemui umat dan hanya melambaikan tangannya, memberikan isyarat karena tidak bisa berbicara. Nah, inilah anak-anak berita tentang kelahiran siapa? Yohanes. Nah, jadi anak yang nantinya akan dikandung oleh Ibu Elizabeth namanya Yohanes. Jadi bagi manusia itu tidak mungkin, karena Tuhan menolong, akhirnya dimungkinkan Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth nantinya memiliki seorang anak. Anak yang akan dilahirkan oleh Elizabeth nanti akan diberi nama Yohanes, ya. Yohanes nanti ketika besar akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Tapi cerita kali ini tentang berita malaikat Gabriel kepada Zakaria tentang kelahiran Yohanes bagi mereka. Demikian anak-anak ceritanya. Semoga anak-anak senang mendengar ceritanya. Dan anak-anak harus tekun berdoa supaya doa kalian didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan atas kehidupan anak-anak. Yang sedih berdoa supaya gembira, yang sakit berdoa supaya cepat sembuh, ya. Oke? Jadi jangan selalu tinggalkan Tuhan, tetapi selalu ingat Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak. Tuhan memberkati. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat dimasukkan di dalam amplop lalu diberi tulisan untuk sekolah minggu. Dapat dititipkan kepada Papa Mama dan Papa Mama dapat memasukkan amplopnya di dalam kotak persembahan di gereja, atau bisa dititipkan kepada Pak Ori atau Bu Dewi di kantor gereja setiap hari dan jam kerja. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan memuji Tuhan untuk persembahan kita. Kita akan memuji Tuhan, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Adik-adikku yang terkasih, kita akan bersama-sama berdoa untuk membawa doa persembahan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur berkat-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami anak-anak-Mu. Dan anak-anak-Mu yang kecil ini belajar untuk mengucap syukur, merendahkan hati kami dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya persembahan kami boleh Engkau terima dengan sukacita, dan Engkau berkenan memberkati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melanjutkan pujian dan nyanyian kita berikutnya. Kita akan memuji adalah sukacita di hatiku.
adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Hadirin terkasih, bersama-sama kita akan menutup sekolah minggu online kita dengan berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang mencintai dan mengasihi kami anak-anak-Mu, kami bersyukur boleh memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh kami tanam dalam hati kami, sehingga kami boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah di dalam Kristus. Sehingga sikap kami sebagai anak-anak Tuhan mencerminkan kasih Kristus. Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat papa mama kami yang bekerja untuk kami. Kiranya kecukupan berkat Tuhan selalu dilimpahkan buat kami, rezeki. Dan kami juga berdoa buat Bapak Ibu guru yang mengajar kami di sekolah. Kiranya berkat cinta Tuhan juga boleh hadir buat mereka dan keluarga. Mereka yang sudah memberi wawasan dan pengetahuan untuk kami bertumbuh dan berbuah juga. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Ibu guru, kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mengajar kami. Kiranya berkat Tuhan selalu hadir buat mereka. Mereka yang sudah menabur dan mereka boleh menuai, yaitu kami anak-anak Tuhan boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adikku yang terkasih, sekolah minggu online kita telah selesai. Jika ada tugas, jangan lupa dikerjakan. Dan jangan lupa anak-anak menuliskan nama dan kelas sebagai tanda kehadiran. Dan nanti bisa dikirimkan ya dalam grup orang tua. Dan anak-anak harus selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu rajin mencuci tangan, memakai masker jika bepergian, dan jangan lupa selalu makan makanan yang bergizi. Sampai ketemu lagi dalam sekolah minggu online berikutnya. Dadah. Dah.